Oke, selamat datang lagi di Fox Trade Club bersama aku Dian, si cantik, si rambut abu-abu. Oke, selamat datang. Hari ini aku punya salah satu abangku tercinta, yaitu yang akan menjadi narasumber aku di Fox Trade Club hari ini, yaitu dengan Mas Wayne. Hai Mas Halo. Wayne. Tadi lu udah promosi diri sendiri ya? Dengan Sudah. rambut ungu ya? Apa Iya, rambut apa sih rambut rambutnya? abu-abu Abu-abu. nih. Ini abu-abu nggak jadi, Mas. Oke, Mas Wayne apa kabar? Baik, Kita sehat. kayaknya baru hari ini kita ini ya, Sesi bareng lagi sesi kayak gini. bareng ya. Kemarin Pertama kali. baru pertama kali juga. Mas Wen, gimana nih kehidupannya sekarang Kehidupan ini? apa dulu? Lu mau kehidupan gua pribadi apa kehidupan? Enggak, kehidupan maksudnya ya sehari-hari, kesehariannya. Sehari-hari sehat, makan, hidup, bernapas. Oh gitu, ke aktivitasnya. Aktivitas. Masa makan doang Oh iya, sih, kan nggak sibuk, mungkin. sibuk. Usaha kecil-kecilan, Lancar nih. trading malam-malam gue trading. Trading waktu malam. Terus tidurnya kapan, Mas? Nah, gue jatah tidur jam 4 subuh lah. Jadi gue trading jam 10 lah. Gue mulai trading jam 10. Gue ambil jam New York. Saat di sana intraday, daytime di Amerika. Kan enak tuh. Pergerakan market gede gitu volatilitasnya. Tidur subuh. Tidur subuh ya. Bangun Bangunnya 10 lah paling nggak. Lumayan dapat tidur 5 jam, 6 6 jam. jam cukup. Oke. Cukup. Mas Wen, aku manggilnya Mas atau Bang nih? Terserah. Mas aja Mas lah ya. Bang. Mas aja lah. Mas Wen, Nah, pembicaraan kita hari ini topiknya lumayan berat. apa sih lu mau bikin topik apa sih? Sumpah deh. Lu mau nanya apa? Kadang-kadang aja saya baca ini kayak, ini gimana sih? Hari ini tuh kita akan bahas cinta segitiga Rusia, Nah, Arab Saudi, dan Cina. Nah, mau nanya nih. Kemarin itu kan kita sempat tahu nih kalau selama corona harga oil tuh sempat ngedown ya, Mas. iya down banget. Down banget Sampai tuh. sampai sempat minus. Nah, akhirnya ini kan kalau Cina ini kan sebagai ibarat kata konsumen tertinggi di dunia Dunia. kan dari seluruh negara gitu. Nah, ini maksudnya ada apa sih Mas dengan 3 negara ini loh? Lu mau bahas cinta segitiga negara apa cinta segitiga hidup lo nih? Cinta Lu mau segitiga curhat negara, nih? cinta segitiga hidup Oh, nanti aja, oh, Mas. iya, oke. Iya, jadi kalau kita ngobrolin oil pasti ada hubungannya dengan Rusia. Rusia juga salah satu yang menghasilkan oil. Amerika juga menghasilkan oil. Arab Saudi menghasilkan oil, Cina menghasilkan oil juga. Dan juga kalau mau dibilang Cina juga menghasilkan oil, cuma dia tidak masuk anggota OPEC. Oke. Hanya dia fokus kepada konsumen karena penduduknya aja udah berapa miliar. Banyak. Kemudian pabrik-pabrik semua majority ada di Cina. makanya ada yang dibilang hari pertama Allah atau Tuhan menjadikan Cina. Oke. And then the rest of the product is made in China. Iya, tapi memang benar loh, Cina itu kenapa ya dia produksi semua sampai ke Nah, oil-oil karena gitu sih? mereka sebenarnya Kayak dia kalau kita rakus ya. bukan rakus, pinter dagang. Pinter dagang. Muka gue Cina tapi gue nggak pintar dagang nih, Mas. Kelihatan kok. Muka gue Cina ya kan, kelakuan gue Cina tapi gue nggak pinter dagang. Ya, lu harus banyak bertapa, lu harus banyak belajar. Udah Baca buku-buku Sun Tzu apa sih yang Art of War gitu-gitu. Aduh, Mas. Pokoknya Ngomong gini, Cina gue ya mau nggak jelasin bisa. dulu nih sebelum Oh iya, gue lupa nih cinta oil. segitiga dulu. Nah, segitiga. Jadi kalau kita ngomong Rusia, Arab Saudi, dan Cina. Nah, sebenarnya dari 3 negara ini kalau gue tanya kalau balik, negara mana yang paling sering lu dengar di berita? Kalau bahas mengenai minyak. Oh, Raja Minyak datang ke Arab. Indonesia. Arab kan? Iya. Terus Arab. kenapa hubungan dengan Cina Ya ya? kalau di video gue sempat nonton video tuh orang Arab kalau mau tanda kutip mau party, wah duit dilempar-lempar. Raja Minyak. Harga dari apa namanya teman-teman gue juga kalau misalnya ke Arab gitu ya, dia bilang, lu tau gak sih dia orang-orang Arab tuh ternyata kaya-kaya, raja minyak. Sampai dulu siapa yang datang tuh Mas? Raja Salman ya. Raja Salman. Itu dia bilang, emang orang Arab segitu kayanya ya gitu kan. Iya, Karena kan gue gak pernah ke Arab. Penghasil minyak terbesar kan. Dia yang punya Jadi, itunya kan ya apa? Iya, jadi Irak, Iran, Arab Saudi, Jordania, Libya, negara Afrika Utara juga itu mereka adalah tergabung dalam negara-negara OPEC. OPEC ini organisasi yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak gitu. Jadi pokoknya mereka yang ngasilin minyak lah yang kita pakai sekarang. Nah, Indonesia ini mungkin tambahan sedikit buat yang lagi nonton.
Indonesia itu sempat masuk sebagai negara anggota OPEC, tapi keluar lagi. Kenapa, Mas? Karena Indonesia menyatakan bahwa kita udah bukan negara produksi minyak lagi, kita konsumen. Lo tau lah ya masalah petral. Oh, sama berarti jatuhnya nih sama Hmm, kayak kita mengikuti si ya. China. China kan Iya, juga kita konsumen. konsumen, kita produsen. Cuman ada sedikit sejarah bisnis yang gue nggak perlu open di saat ini karena Mhm, terlalu riskan. Mungkin intinya petral. Ya kita Indonesia kan ada yang bilang, ah kok minyak langka, padahal kita negara minyak, ada blok Mahakam, itu mhm, kan penghasil minyak semua itu. mhm, Dan banyak daerah Indonesia yang menghasilkan minyak. Nah, kita konsumen sama kayak Cina juga. Konsumen, kita punya minyak mentah, kita ekspor keluar, terus kita beli lagi kan? mhm. Beli mahal lagi gitu. Nah, kembali lagi ke yang minyak tadi. Cina banyak pabrik. Pabrik pakai apa mereka kalau bahan bakar? Pakai minyak. Minyak, solar atau paling bensin, tapi paling banyak kan solar, mesin diesel kan? Oh iya iya Mesin iya. diesel kan, mesin pabrik. Ada juga pakai batu bara Mhm, dan sebagainya. Nah, Rusia, mereka juga penghasil minyak, tapi mereka juga konsumen. Tapi mereka punya jalur eksportir itu, mereka itu biasanya menjadi third party-nya. Mereka punya tongkang-tongkang banyak. Makanya di Rusia itu terkenal kayak wah raja minyak juga Rusia. oh ya? Keluarga Abramovich dulu yang punya tim sepak bola Chelsea. Mhm. Kemudian apa namanya Presiden Putin juga yang kemarin kaget tuh mau menjabat menjadi apa namanya menjadi perdana menteri. Putin, sorry bukan presiden, bakal menjadi perdana menteri seumur hidup, mau Mhm. diperpanjang sampai 2035 apa 2036. Artinya Rusia itu punya kekuatan sama kayak Amerika lah. Nah, jadi harus dibedakan. Minyak itu ini buat Dian punya informasi juga, minyak ada dua jenis Yang yang diperdagangkan. Nah, kalau di Indonesia itu kan paling kita solar sama bensin. Nah, sekarang ada yang Pertamax dan segala macam lah ya. tapi itu kan salah satu dari minyak juga kan, Mas? Iya, itu cuman brandnya aja. Brandnya doang Cuma kan? tingkat kadar komposisi minyaknya di situ berbeda. Jadi kalau kita berbicara dalam trading, dua jenis minyak itu WTI dengan Brent. Sederhananya, WTI itu minyak yang dihasilkan di Amerika. Kilang minyaknya di tengah padang gurun, Texas paling Oh, banyak tuh, sempat dengar tuh Mas yang WTI sama si Brent. Brand. Nah, kalau Brent itu dihasilkan di Eropa Kayak Utara. UK bukan? Ya, pokoknya antara Skandinavia itu biasanya kapal-kapal minyak ada di situ karena dia langsung offshore, lepas Hmm, pantai. hmm, Nah, kalau WTI itu dihasilkan oleh Amerika. Nah, acuan dunia mengacu pada dua jenis minyak ini, tapi untuk secara global lebih menggunakan Brent. Tapi WTI juga hmm, karena it belongs to United States sebagai yang yang produksikan. hmm. Nah, minyak jebol kemarin karena COVID, pabrik tutup dong. Iya, iya, Berarti supply banyak betul. tersedia. Ini yang Tapi mau nggak aku ada yang tanyain beli kan? juga. Karena ngapain juga mau dibeli, mau disetok banyak-banyak, nggak ada orang yang mau ngerjain pabrik, mesin pabrik semua mati. Pada di PHK-PHK juga Iya. orang-orangnya. Jadi mesin pabrik tidak berproduksi, kan nggak butuh minyak. Bahkan sampai negara-negara OPEC suruh kayak apa ya? Nih, gue titip minyak gue di lu deh, Hmm, gue bayarin lu biar lu nyotokin minyak gue. hmm, Karena saking melimpahnya minyak di 3 bulan terakhir, makanya minyak WTI ataupun Brent kan jebol sampai hmm, minus. Nah, sekarang Cina, ini cinta segitiga nih. hmm. Cina aktif lagi pabrik-pabriknya, Oke. kan? Arab Saudi punya minyak bisa lagi didistribusiin. Hmm, Nah, biasanya salah satu negara yang mengontrol pendistribusian minyak adalah Rusia, gitu. oke. Karena ada keterikatan antara Rusia dan Cina. Makanya belakangan ini Rusia semakin nempel ke Cina nih. Udah pasti Rusia kan saingannya Amerika dari zaman dulu. Jadi memang ini kalau misalnya aku boleh apa ya berpunya pikiran sendiri itu Hmm. Rusia dan Cina ini ingin menjatuhkan Amerika Tidak menjatuhkan sih secara tidak dengan langsung, secara ya minyak dengan namanya perdagangan minyak ini persaingan gitu. bisnis geopolitik. Tapi yang menjadi cinta segitiga ini antara Rusia, Cina dan Arab Saudi Hmm. adalah cinta segitiga yang romantis, bukan cinta segitiga yang kayak lu ngambil pacar gua, bukan, Yang tapi solid. solid. Jadi sama-sama Oke. enak. Jadi memang Cuman ibarat kata
tiga negara ini tuh yang benar-benar dia menggandeng satu sama lain, tapi untuk menguntungkan negara mereka satu sama lain. Betul Betul. nggak sih? Cuman Betul nggak sih gue? betul, betul. Cuman memang lu kalau pacaran bertiga nggak mungkin Gak pacaran mungkin gue bertiga. pacaran bertiga kan mas ya. Gue mau ogah juga. Lu nggak mau dimadu ya? Gak mau mas, mohon maaf. Ya oke, fine. Jadi dalam hubungan itu mereka dalam perdagangan bilateral untuk minyak itu sensitif juga. Jadi mereka harus seimbangkan mana interest kepentingan dari salah satu pihak gitu. Jadi Cina punya kepentingan apa? Cina butuh minyak, oke ada di Arab Saudi, tapi kemudian menggunakan transportasi dari Rusia. Rusia juga menginginkan perputaran minyaknya juga lebih cepat gitu. Jadi ada kesinambungan lah seperti Oke. itu. Jadi makanya cinta segitiga ini bisa membangun kembali, membuat minyak kembali bisa masuk ke harga yang normal. Oke, Mas, tapi sebelum ini kembali normal nih harga-harga minyak. Cuman ada satu pertanyaan yang pengen aku tanya untuk mengenai minyak. Faktor apa sih yang menentukan harga ini naik dan turun? Minyak ini harga naik dan turun. Faktor apa? Faktor apa? Faktor supply and demand satu. Tetap kita akan masuk ke faktor yang fundamental, yang sangat prinsipal, yaitu supply, ya produksi, kemudian menyuplai ya, kemudian demand permintaan, Hmm. ya jadi harga yang diberikan dan harga permintaan. Faktor berikutnya itu adalah jika terjadi geopolitik kayak kemarin, eh, apapun yang terjadi antara Amerika, kalau Amerika udah mulai dalam tanda kutip berkoar-koar terhadap kebijakan Timur Tengah, itu pasti bergejolak. Karena pemain besar itu kan Timur Tengah, Mhm. gitu. Aramco, itu yang kemarin Raja Salman investasi di Indonesia sekian ribu triliun. Mhm. Nah, jadi faktor eh, supply dan demand dan juga bisnis yang baik antara Amerika dan beserta koloni-koloninya kayak Inggris dan sebagainya, UK, dengan Timur Tengah itu harus terjaga, terjalin. Tapi terkadang memang Amerika sangat sentimen melihat ini Arab Saudi dan negara-negara pesisir Arab ini kan kuat minyaknya. Cuman satu saat kalau minyaknya habis di Saudi Arabia dan negara Timur Tengah, kolaps kan. Mhm. Cuman memang Amerika tidak mau untuk perputarannya hanya menggunakan brand doang. Mereka mau juga minyaknya mereka laku. WTI-nya Oh, mereka. ya, ya. Bukan cuma itu, kan Amerika kan pengen memonopoli. Mhm. Dan mereka ingin mengontrol semuanya sebenarnya. Secara halus. Hmm. Ya, tidak perlu terlalu terekspos. Gitu. Jadi itulah faktor-faktor supply demand, kemudian geopolitik, hubungan antara Amerika Serikat khususnya, Cina juga, Rusia juga dengan Timur Tengah. Itu yang sangat mempengaruhi. Oke. Berarti nih Mas, kalau misalnya minyak, kalau prediksinya Mas Wayne sendiri, itu kalau misalnya minyak untuk kedepannya nih dia bakal gimana nih Mas? Oke, minyak. Dengan adanya cinta segitiga negara ini nih Mas. Gini loh, peluang kalau kita trading di oil itu peluang bagus. Tapi kita harus bijak dalam mengatur resiko. Banyak trader-trader pemula, bahkan juga yang sudah bertahun-tahun, Mhm. terlalu banyak spekulasi, melakukan spekulasi dan juga mencoba strategi-strategi yang berbeda, yang akhirnya merugikan mereka punya cara trading yang lama, yang sudah existing, yang sudah konsisten profit. Hmm. Jadi jangan sampai kalian ganti untuk strategi tradingnya kalau sudah dapat formula yang pas. Kalau kita ngomongin minyak mau kemana, oke, minyak ini masih akan uptrend. Minyak kalau kita lihat, saya share screen ya di sini biar eh, viewer bisa ngelihat ya. Tapi kalau Mas Wayne sendiri nih lagi aktif tradingnya di mana sih Mas? Saya sih major pair, tetap major pair. Kalau malam-malam itu saat Euro USD, Pound Mhm. Sterling USD, kemudian kalau siang lah sesi Tokyo USD JPY. Cuman emang volatilitas gede itu saat malam. Malamnya Indonesia ya. Malamnya Waktu Indonesia Indonesia berarti Barat. kalau di 9 malam di sana pagi. pagi. Ya, Oke. aktivitas bisnis mulai bekerja, kemudian kantor pemerintahan di Amerika mulai mengeluarkan statement-statement data penting ya, yang punya pengaruh di mata uang Oh. ataupun di komoditas dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau ngasih eh, apa namanya? Ini saya pakai Trading View karena saya senang pakai Trading View. Ini lihat brand crude oil. Ini saya pakai D1, saya pakai one day ya, one day. Nah,
minyak itu kan sempat di sini nih. Ini Februari sebelum pandemik lah ya. Oktober. Nah, ini minyak tuh sempat berada di poin ini. Ini tahun 2018, sorry sorry. 2000. 2018 itu iya tertinggi 2018, 2 tahun terakhir. Anggaplah kita ambil yang tahun lalu aja deh. Nih, minyak di sini nih. Mhm. Nih. Oke. Ini September masih. Anggaplah kita ambil di Januari 8. Ya ini saat-saat 1 bulan sebelum WHO umumkan untuk seluruh negara berhati-hati waspada karena pandemik. Itu emas masih di sini loh. Sorry, emas. Oil. Oil. Oil kan hitungannya barel. Nah, buat kalian yang pada nonton juga tahu barel itu, tahu barel? Itu Drum. hitungannya. Barel itu adalah drum. Jadi kalau 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 lu dengar, oh 1 barel, apa Tempat barel? minyak gitu ya, tempat penyimpanan minyak. Tempat penyimpanan minyak yang dulu kalau di Amerika dipakai untuk menyimpan wine, Kalau sekarang iya wine. anggur, Anggur, wine, barel. anggur. Nah, barel itu sebenarnya bahasa Indonesianya drum. Kalau dulu mungkin di tahun 90-an awal, pasti Jakarta juga masih pakai minyak tanah. Hmm. Pasti masih jualan minyak tanah tuh. Mhm. Gas masih belum terlalu banyak kan di Belum. awal 90-an. Daerah-daerah apalagi. Jadi itu drum kan, kalau ada Pertamina datang nyetok drum, nyetok minyak di dalam drum. Nah, itu hitungannya 1 barel atau 1 drum. Nah, 1 barel itu kurang lebih 158 liter, 1,159. Simpelnya 3 Innova. 3 mobil Innova lu isiin full satu barel tuh, 3 mobil. Gitu. Kaya kita ya kalau punya itu ya. Nah, Kaya nggak kita punya itu? yang mana? Kita punya drum-drum itu kaya nggak Mas? Ya, kalau misalkan lu nyetoknya banyak dan harganya melambung bagus, tapi kalau harganya jatuh Ya. rugi lumayan. Nah, Oke, ini balik di lagi nih Mas 7 ke ini. Januari nih. Dian bisa lihat di sini kan? Mhm. 7 Januari. Nah, kalau lu bisa lihat di sini, harga minyak turun jebol sampai di sini. Sampai 20, tapi dia sekarang mencoba untuk koreksi ke 43. Artinya, ini anggaplah sini 80 nih, 70. Turun sampai 20, sekarang dia 43. Berarti dia kembali rebound ke angka yang tengah. Ya. Sekarang kalau mau dilihat ini uptrend atau apa nih? Uptrend atau downtrend nih? Kalau mau dilihat. Up, Hmm? Uptrend atau downtrend nih? uptrend lah Pak. Hah? Uptrend lah Mas. Uptrend kan? Lihat di sini. Saya bikin fork. Oke. Saya coba hapus aja ini. Oke. Ini akan menjadi area-area yang Mhm, mhm. dimana oil akan mencoba naik. Dia akan mencoba naik sampai di sini. Nah, saya bikin bendera lain di sini. Tung. Finish Mhm. line. Tapi ini memang udah ada statementnya dia bakal naik atau gimana? Kita lihat dari tren. Tidak ada statement untuk dia akan naik, tapi kita lihat trennya. Tren, coba dia lihat nih, tren dia sedang mencoba untuk naik. Mhm. Walaupun terjadi penurunan, nggak mungkin oil tiap hari naik terus nggak ada penurunan, pasti ada nih. Dia Oke. pasti naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari kerja dia naik, berikutnya dia turun. Sama kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candlestick dia turun lagi, ya. Dia akan mencoba. Tapi kalau kita lihat garis dari sini kan dia tetap naik. Dia akan tetap naik. Nah, coba kalau saya hapus itu saya coba pakai sebentar. Saya pakai rentang mana nih? Berarti Mas Wen ini tiap malam ngelihat kerjanya melihat beginian deh Mas. Lihat begini agar kita bisa melihat mau kemana nih arahnya. Mhm. Coba ini saya klik apa saya posisi pembelian. Oke, di sini. Teh. Kita ambil tengah-tengahnya di sini. Kalau mau kita ambil target 5,59, 54 lah ya di sini. Ini kan di 42. Nah, ini kurang lebih 42 ke 54 itu kurang lebih 120 pips dia naiknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau ambil per hari nih? Nah, Dian lihat oil bergerak tidak cepat, pelan dia bergerak. Lihat di candlesticknya cuma segini. Dia cuma Mhm. naik dari 41 ke 41,69. Saya zoom lagi lebih dekat ya. Oke. Nih, ini misalkan tanggal 2 Juli itu minggu lalu dia cuma naik dari 41,6 41,75 ke 43. 4307. Nah, itu cuma dikit tuh dia naiknya.
gitu. Dia cuma naik 41, kurang lebih cuma 30 pips dia naik. Nah, oil dia bergerak pelan tapi pasti. Berbeda dengan kita trading gold. Volatilitasnya gede, gold. Nah, sekarang berarti kalau kita mau trading ini kalau bisa jangka panjang. Jangan main oil kalau mau main daily, tidak cocok. Sorry, bukan main daily, main per hour atau for hour. H4 atau H1. Karena dia cuma 30 pip, ya capek-capek lu mantengin grafik cuma 30 pip per hari naiknya. Jadi kalau mau beli oil, tahan panjang. 1 bulan, 2 bulan, lihat pergerakan trennya.